Oke, Panji. Tea time ya, tea time dengan Panji. Aduh, nikmatnya. Kalau Panji sendiri, ya memang dengan segudang kesibukannya, waktu-waktu santainya apa kegiatannya? Kebanyakan sih tidur ya. Karena terutama tidur siang kalau misalkan sama anak-anak kan sangat-sangat jarang bisa dilakukan. Soalnya kalau misalkan lingkup kerjanya seperti saya, Sabtu Minggu justru kerja. Kalaupun ada waktu kosong di hari kerja, anaknya lagi sekolah gitu. Jadi serba susah. Tapi kalau misalkan ada waktu dioptimalkan untuk sama. Olahraga tapi sempat? Oh jelas. Apa? Saya senang main bola dan senang main basket. Bahkan sekarang bikin tim bola. Namanya mungkin terdengar keras tapi nggak juga. Namanya Berdebah FC, tapi singkatan dari bermain dengan bahagia. Oke, selain itu kan ada kegiatan yang Panji sekarang menjadi pembina mungkin udah beberapa waktu lalu ya, Yayasan Pita Kuning itu untuk membantu anak-anak ya penderita kanker. Itu bisa sejak kapan dan kenapa tertarik untuk? Jadi waktu 2006 ada temen yang kerja di situ sebagai relawan. Nah temen ini bilang, ini ada satu pasien ini udah mau meninggal, dia seneng nonton lu di acara, dulu saya ada acara TV namanya Kena Adeh lah zaman dulu banget itu. Terus saya datang, terus saya ketemu sama anak-anak ini, terus saya bilang, ini kok datang dari keluarga nggak mampu. Ketemulah sama dokter Edi Tehuteru, kepala dokter anak untuk kanker. Sudah cerita kondisi pasien-pasiennya, terus banyak yang butuh bantuan. Terus saya nanya, biasanya ngebantuin siapa? Oh ini kita ada ibu-ibu ekspat yang suka ngebantu gitu. Saya bilang, ekspat? Iya, ibu-ibu arisan gitu, tapi orang Belanda, orang Prancis, orang Jerman gitu. Terus saya langsung merasa, ini anak-anak Indonesia kenapa yang lebih dulu membantu orang-orang asing ya? Agak malu juga. Terus udah saya bahas di siaran ketika pagi-pagi, orang yang dengerin program itu ngumpul dan berinisiatif, kayaknya biar resmi kita bikin yayasan aja supaya kita bisa bikin rekening atas nama yayasan. Terus saya diajak untuk bergabung sebagai pembina. Jadi sejak April 2007 sampai dengan sekarang, Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia fokus dalam pembiayaan pasien kanker di Indonesia yang tidak mampu. Sekarang bagaimana supaya sense of involvement ini memang betul-betul dimiliki oleh khususnya anak-anak muda kita, karena ya mau tidak mau kan anak-anak adalah masa depan Indonesia. Anak-anak muda adalah pemimpin masa depan Indonesia. Jadi involvement secara positif ini harus betul-betul dibangun ya. Betul. Kalau menurut saya sebelum mereka bisa punya sense of involvement, mereka harus punya sense of crisisnya dulu. Jadi mereka harus tahu bahwa ada kondisi ini. Cuman kan banyak sekali anak muda kan di lingkungannya tuh informasi yang masuk tuh kebanyakan ya informasi-informasi pop culture dan segala macamnya. Maka si yayasannya dalam hal ini Pita Kuning harus mampu menembus itu atau berbahasa dengan bahasa yang sama supaya anak muda ini tahu informasinya. Makanya kami menggunakan Twitter, kami pakai YouTube supaya pesan kami sampai dan mereka sadar, oh ternyata ada kondisi seperti ini ya. Karena pengalaman kami, hampir setiap kali orang yang tahu dan terpapar sama informasi tentang anak-anak ini akan turun membantu. Jadi kuncinya adalah mereka harus punya that sense of crisisnya dulu. Dan kalau kita lihat misalnya situasi politik sekarang dan lain ini, optimis atau pesimis atau kadang-kadang bikin kesel? Sangat optimis. Sangat optimis. Kenapa? Pemberitaan korupsi yang terjadi di Indonesia adalah bukti bahwa ada perlawanan terhadap korupsi, satu. Kedua, ini kalau misalnya kita pikirin baik-baik, kadang-kadang bisa merinding sendiri. Kita sudah hidup lagi di zaman ketika rakyatnya membela politisinya. Iya. Kita kembali ke era itu. Dulu kita nempelin wajah Bung Karno, Bung Hatta, Natsir, Agus Salim. Mereka kan politisi. Iya. Tapi kan zaman sekarang kan nggak ada tuh yang masang, misalnya mohon maaf gitu ya, misalkan Pak Roy Suryo atau Sultan Batugana kan nggak ada yang nempel di poster rumah mereka. Tapi sekarang sudah kembali. Kita ngebela Ridwan Kamil, kita ngebela Jokowi dan Ahok. These are political leaders yang dibela lagi sama rakyatnya. Itu kan keren, kita kembali hidup di era ketika rakyatnya percaya sama pemimpinnya. Artinya ada peluang nih untuk membuat Indonesia secara politik bugar kembali. Dan ini peluang yang luar biasa. Ya, walaupun memang politik sering diartikan cukup negatif ya. Betul. Kira-kira sosok yang saya inginkan. Iya. Karakter-karakternya tidak harus sebut orang-orangnya siapa. Saya pengen punya pemimpin yang bisa menggerakkan rakyat. Atau yang terbukti sudah mampu menggerakkan rakyat. Karena apa? Karena saya percaya Indonesia terlalu kompleks untuk hanya jadi tanggung jawabnya pemerintah. Nggak masuk akal. Pemerintah adalah badan yang super betul, tapi pemerintah hanya berapa persen dari sebuah negara gitu. Pemerintah tuh kaki kanannya, rakyatnya kaki kirinya. Kalau yang jalan kaki kanan doang terseok-seok. Kalau begitu, bagaimana melihat sosok seorang Panji beberapa tahun ke depan? Apa kira-kira karya yang masih
akan dilahirkan ya? Saya sih sudah ada di titik-titik yang saya inginkan. Saya pengen penulis buku, pengen jadi penulis buku, sekarang sudah jadi penulis. Pengen main film, sudah main film, pengen stand up comedian juga udah, pengen jadi rapper juga udah. Sekarang saya hanya ingin terus berkarya di setiap bidang ini aja, dan semoga setiap karya yang saya telurkan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. I just wanna be better. Oke, Manji, good luck, sukses. Sama-sama. Kita tunggu karya-karya berikutnya, tetap menginspirasi dan memberikan semangat kepada para pemirsa kita. Terima kasih banyak. Kita minum teh lagi. Iya, habisin tanggung.